Lo tau gak sih kalau ada teori yang bilang kalau tahun 614 sampai 911 Masehi itu gak pernah ada, Son? Aduh, abad kekosongan ini. Nah, asal lo tahu, Son, Nabi Muhammad itu meninggal di tahun 632 Masehi. Pas kosong ini ya berarti, gap ini. Jadi coba kita bahas dulu teori ini ya. Oke. Teori ini bernama The Phantom Time Hypothesis. Jadi teori ini itu dibuat di tahun 1991 oleh seorang sejarawan asal Jerman yang bernama Heribert Illig. Menurut Illig, saat ini tuh kita tidak berada di tahun 2026, Son. Melainkan di tahun 1729, Son. Karena kalau kata Illig nih, Son, nih, menurut keyakinan saya, ada sekitar 297 tahun yang sengaja dilompatin melalui pemalsuan dokumen dan manipulasi sejarah, Son. Terus siapa yang bikin tahunnya dilompatin gitu kan? Jadi menurut si Illig, Son, manipulasi ini dilakukan oleh 3 tokoh, Son. Siapa tuh? Yaitu Kaisar Romawi Suci Otto III, Paus Sylvester II, dan Kaisar Bizantium, Son, yang bernama Constantinus VII. Tapi kenapa 297 tahun ini harus dihilangkan dari kalender kita? Apa motifnya gitu kan? Yang pertama nih, Son, nih, katanya karena Otto III pengen memulai pemerintahannya tepat di tahun 1000 Masehi, Son. Tanggal cantik tuh ya. Bener. Semua ini karena obsesinya dia untuk menjadi penguasa di masa milenium. Tapi tahunnya itu nggak langsung dilompat ke 1000 Masehi, Son. Kan tadi gue udah bilang kan, dilompatnya ke tahun 911 kan. Kalau menurut si Illig nih, ini semua memang sengaja supaya dia punya 89 tahun sejarah yang akan disuntikan dengan cerita-cerita palsu nantinya, supaya orang tuh merasa memang sudah tahun 1000 gitu, Son. Lu nggak maksudnya? Jadi orang bakalan ngerasa wajar gitu. Oh ya wajar sih udah tahun 1000 sekarang gitu. Segini banyak gitu kan ceritanya gitu. Sehingga dunia bisa mengakui bahwa si Otto ini memang memimpin di tahun 1000 gitu, Son. Illig bahkan menduga bahwa tokoh-tokoh pahlawan seperti Charlemagne itu sebenarnya fiktif, Son. Dan emang sengaja dibikin buat ngasih sejarah palsu ke masyarakat yang tadi gue ceritain. Iya. Jadi buat ngisi ratusan tahun yang hilang gitu. Tapi tentunya teori ini salah besar ya. Karena yang pertama, Son, catatan sejarah Islam itu sangat lengkap sekali. Karena di masa itu, ketika Eropa ada di masa kegelapan, Islam itu sebaliknya, Son. Malah lagi di masa kemasan. Mulai dari catatan sejarah kemunculan Nabi Muhammad, masa Khulafaur Rasyidin, hingga sejarah dinasti Umayyah dan Abbasiyah, itu terjadi di rentang waktu yang dianggap Illig dilompatin, Son. Which is impossible. Karena kubu Islam punya sistem pencatatan sejarah yang dikenal sangat ketat pada masanya, Son. Yang melalui jalur sanad atau silsilah periwayatan. Mulai dari penaklukan wilayah Spanyol hingga Persia, terus perkembangan sains di Baghdad juga, itu terdokumentasi dengan sangat lengkap, Son. Dan saling bersilangan dengan catatan India dan punyanya Cina juga, Son. Jadi kemungkinan untuk catatan itu salah itu hampir mustahil gitu. Tapi nggak tahu deh, kalian masih ada yang percaya teori ini nggak? Coba tulis di komen.